ketemu lagi dengan aku Lia. Kali ini aku mau lanjutin video aku dari yang sebelumnya di minggu lalu. Jadi aku kan ngebahas tentang list peralatan untuk ibu dan juga bayi baru lahir. Cuman kemarin tuh part 1 itu lebih banyak tentang pakaian, terus juga sama peralatan menyusui. Nah di part kedua ini aku mau bahas beberapa hal. Jadi produk-produknya khususnya untuk yang mandi, terus juga traveling, dan juga nanti yang lainnya. Seperti biasa aku dengan contekan, dan ini udah minggu ke-38. Dede bayinya belum mau lahir-lahir nih, nggak tahu kapan brojolnya. Doain ya, semoga bisa lahir di tepat waktu dan juga lancar. Kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama aku akan kasih lihat adalah peralatan untuk mandi. Jadi untuk mandi ini cukup penting ya menurut aku tuh. Mandi, makan, tidur itu cukup penting. Jadi memang harus ada dan harus benar-benar disiapin budgetnya gitu kan. Nah yang pertama adalah yang digunakan adalah ini. Nah ini adalah bak mandi, bathtub ya nyebutnya, bathtub. Nah untuk bak mandinya aku beli di IKEA. Jadi di sini ada karetnya, jadi harusnya tidak licin ya. Nah ini kenapa aku beli yang ini, karena aku lihat tuh memang sebenarnya bathtub bayi tuh banyak banget. Jadi ada yang modelnya tuh bisa dinaikin turunin, jadi kalau misalnya kita mau simpen dia nggak ngabisin tempat. Terus ada juga yang biasa tapi dia ada tempat buat naro bayi kalau misalnya masih newborn. Jadi macam-macam. Cuman aku perhatiin memang harganya itu rata-rata di atas 300 semua ya, 275 ada, dan itu agak mahal sih menurut aku. Jadi kemarin aku cari-cari nggak sengaja nemu ada bak mandinya IKEA. Jadi aku beli, ini harganya tuh nggak nyampe 200. Aku beli secara online dari IKEA. Itu juga ongkirnya tuh aku beli ada semacam 3 macam produk. Itu dari dia Sentul sampai ke aku rumahnya di Jakarta Utara. Itu cuma 29.000 doang ongkirnya. Dan pengepakannya tuh benar-benar rapih. Jadi aku ngerasa puas banget sih, jadi pengen belanja lagi di IKEA. Nah cuman ya ini ya, tadi kalau misalnya yang produk ini tentu ada kekurangannya juga. Jadi dia memang tidak ada kayak buat yang newbornnya, jadi alat bantu newbornnya nggak ada. Terus juga nggak ada, kalau biasanya tuh yang harganya di atas tuh suka ada lubang buat ngeluarin airnya. Nah kalau ini nggak ada, jadi ini manual, jadi kita mesti guyur. Dan ini besarnya tuh lumayan besar. Kemarin aku kebetulan ada keponakan datang, dia umurnya tuh sekitar 10 bulan. Kemarin dia mandi pakai ini dan muat gitu, jadi makanya aku ngerasa bahwa ini pas sih untuk dari newborn sampai ke nanti umur 1 tahun. Nah karena tadi nggak ada tambahan buat mandi newborn ya kan, jadi kita suka takut-takut ya karena namanya bayi itu masih kecil banget kan. Jadi aku beli ini kayak namanya apa ya, baby better gitu. Jadi sebenarnya baby better ini juga ada macam-macam bentuknya. Ada yang modelnya tuh kayak kursi, jadi kursi gitu, terus ada jaring-jaringnya, nanti kita taruh anaknya di situ. Sama sih sebenarnya basicnya jaring-jaring, cuma dia bentuknya kursi. Cuman waktu itu aku sempat mau beli juga dan harganya agak mahal, dan aku pikir kalau misalnya kayak gitu tuh juga ngabisin tempat, dan juga kayaknya katanya sih dipakai cuma sebentar doang. Jadi kalau misalnya mahal terus dipakai cuma sebentar kayaknya agak sayang ya. Jadi aku nemu ini di e-commerce seperti biasa, jaring gitu, ada 4 sisi pengait. Dan ini kayaknya sih bisa dipakai buat ukuran bak yang mana aja gitu ya, yang bak normal ya, tapi ukurannya standar. Terus misalnya kalau ketinggian atau mau diturunin atau mau disesuaikan tuh tinggal diputar gini aja, terus baru tinggal diklokin gitu loh. Jadi menurut aku pakai ini sih udah lumayan solusi juga buat lebih berhemat, dan juga ya sesuai dengan fungsinya gitu ya buat bayi. Jadi nanti ini hanya akan aku pakai buat newborn aja, karena masih belajar juga, takut jatuh. Kalau ada jaring ini kan rasanya tuh lebih aman. Lalu kalau mandi udah pasti kita harus pakai handuk. Jadi ini aku punya 2 handuk. Ini dari Little Terry ya kalau nggak salah. Ya benar, ini Little Terry dari Little Farmer House. Ini 100% cotton. Nah aku pas pertama kali lihat tuh aku ngerasa aku kayak tipis banget gitu. Cuman aku baca review dari teman-teman yang pernah pakai dan juga dari blog gitu, aku baca-baca katanya memang kalau misalnya tipis kayak gini memang untuk bayi dia bahannya halus, terus juga nyerapnya gampang, terus keringnya juga gampang. Karena kan katanya bayi itu kadang suka kalau habis mandi tuh kadang-kadang tiba-tiba suka pipis lagi gitu, suka kena gitu. Jadi sebenarnya punya 2 atau 3 gitu tuh sebenarnya udah cukup buat
sebagai cadangan ya. Dan ini juga motifnya tuh lucu-lucu. Terus kalau nggak salah ada juga yang model premiumnya juga, kalau nggak salah yang bambu deh bahannya. Jadi semuanya tergantung lagi ke kebutuhan aja. Terus juga aku beli waslap, mereknya sih sebenarnya apa aja, cuman setahu aku tuh nanti kalau misalnya bayi, misalnya sebelum mau dimandiin masukin ke bak, itu bisa dilap-lap dulu. Nah ini pakai waslap, jadi si bayinya tuh bisa menyesuaikan dulu gitu ya sama air mandinya. Lanjut untuk mandi, aku beli juga paket toiletries ini dari Kansas Baby. Jadi dia ada kayak paket, sebenarnya udah lumayan essential, jadi apa-apa yang dibutuhin. Jadi aku kasih lihat yang ini, yang pertama ini adalah hair and body washnya. Jadi ini memang khusus untuk newborn. Aku beli yang newborn karena kan menyesuaikan sama jenis kulit dia kan. Kalau misalnya bayi tuh kadang-kadang kan suka sensitif, jadi pasti ini diformulasikan secara khusus untuk newborn. Jadi aku beli ini. Ini bisa buat seluruh dari kepala sampai badan, jadi udah benar praktis, nggak perlu beli shampoo sendiri, sabun sendiri. Terus juga ini minyak telonnya. Ini ada, dia bilang katanya telon oil plus, ada perlindungan dari gigitan nyamuk gitu. Jadi memang udah sekalian gitu. Aku belum pernah coba sih. Aku sehari-hari sebenarnya suka pakai minyak telon. Cuma minyak telon aku tuh merek apa ya? Tresno Joyo kalau nggak salah. Jadi ini aku pertama kali sih bakal cobain punyanya si Cousins. Nggak apa-apa. Aku pengen tahu juga karena memang dia ada satu bundle kan. Kalau dari wangi sih sama sih. Lalu ini juga ada diaper rash creamnya. Jadi nanti kalau misalnya ada iritasi gitu akibat mungkin panas atau juga ruam popok dan sebagainya, nah ini bisa pakai ini. Dan sebenarnya gini, aku tuh pernah pakai ini, jadi kan aku pas beli gitu, terus belakangan ini kan emang cuacanya agak panas gitu kan, ada di sebagian tubuh aku tuh yang lecet-lecet gitu karena kan panas, dan tubuh aku kan juga mengalami perubahan. Terus aku pakai aja ini gitu, dan lumayan sih, lumayan ngebantu gitu, jadi kulit lebih balik ke semula lagi, jadi nggak lecet-lecet gitu. Nah mudah-mudahan si babynya juga cocok ya. Terus yang terakhir udah dapet ini baby wipes. Ini juga yang buat newborn, jadi dia yang sensitif. Ini nanti buat ngebantu kalau misalnya buat bersihin kayak nanti pas mau ganti popok dan ya semuanya lah yang ada kotor-kotoran gitu. Jadi satu paket itu yang essentialsnya udah dapet 4. Sebenarnya menurut aku memang ada satu lagi sih yang kurang kalau menurut aku ya. Jadi dia kurang untuk lotion untuk badan. Jadi kan katanya kalau misalnya bayi itu kadang suka kulitnya kering, atau misalnya memang dia sehari-harinya di tempat ber-AC terus, jadi otomatis kan kulitnya kering. Jadi sepertinya nanti aku akan nambah klien ini, jadi nambah aja satu untuk lotionnya. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kayak ini nih, paket apa yang nyebutnya ya, berhiasnya dia. Jadi ada sikat rambut gitu. Terus juga ada yang sisirnya. Ini mungkin kalau rambut dia udah banyak kali ya, pakai sisir yang kayak gini. Terus juga ada gunting kukunya. Nah gunting kukunya tuh ada ininya nih, apa sih namanya, alat bantunya. Jadi kalau misalnya buat newborn tuh takutnya kan kita mesti ini ya, harus hati-hati gitu, agak-agak takut gitu. Jadi ada alat bantunya, walaupun aku nggak tahu sih nih bisa pakai apa enggak nanti. Terus sama terakhir adalah gunting ini juga mungkin bisa dipakai pas akikahan kali ya. Jadi ini aku beli satu paket, udah lengkap semuanya. Nah, jadi ini peralatan yang berhias plus peralatan tadi mandi aku taruh di satu kotak karena nanti biar sekalian. Kotaknya apa aja, ini aja aku kotaknya Lemonilo. Jadi nggak perlulah beli khusus gitu, yang memang ada ya udah pakai aja. Lanjut ke perlengkapan untuk tidur. Jadi yang pertama digunakan adalah ini perlak. Ini kayaknya perlak merek sejuta umat juga, kayak namanya Sugar Baby ya. Jadi itu ternyata besar sekali. Aku nggak tahu dia ada ukuran yang lain apa enggak, tapi ini lumayan besar. Tapi kalau menurut aku sih besar gini udah cukup lah ya. Maksudnya kalau misalnya dia buat dia mandi gitu ya, ini bisa banget. Kalau misalnya dia tidur takut ganggu mau apa-apanya di samping-sampingnya, tinggal dilipat aja gini gitu. Yang pasti sih jangan sampai kalau dia ngompol gitu ya, jangan sampai bocor gitu. Dan ini aku suka karena tuh dia bahannya tuh lumayan bagus, tebel, terus memang dia kayak karet-karet gitu.
Kalau nggak salah dia juga memang udah ada kayak grade-grade-nya gitu, jadi memang kualitasnya tuh aman digunakan untuk bayi gitu. Ini aku belinya waktu itu sih belanja di kayak baby shop gitu, harganya sekitar 75 ribuan. Dan aku menyesal karena ternyata kalau lihat di e-commerce tuh banyak yang lebih murah, jadi browsing dulu aja gitu kalau buat mau cari yang best price. Lalu aku juga untuk peralatan tidurnya ada ini, ada guling, sama ini kayak aduh berat sekali kayak tempat tidurnya dia gitu. Sebenarnya ini yang ini tuh sebenarnya dari adik aku buat keponakan gitu, ditaruh di rumah, jadi kalau dia main ke rumah tuh pakai ini. Cuman ternyata pas semakin lama semakin besar nggak bisa dipakai, jadi otomatis ini dilongsurkan ke aku. Jadi ini dari merek Kuma Kuma, ini udah lengkap banget, jadi ada tempat tidurnya gitu, terus juga ada selimutnya atau alas, aku kurang tahu sih ini selimut atau alas, terus juga sama ada bantalnya. Ini udah cukup lengkap, cuma memang ini nggak bisa dipakai buat lama ya, jadi nanti sih mungkin kalau dia semakin lama semakin besar mungkin aku akan pakaiin alas ompol aja, tapi bantalnya kan masih bisa dipakai gitu. Jadi ini aku memanfaatkan aja yang ada. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya mau cari, saran aku nggak usah cari yang kayak begini nih, yang ada listnya gitu, itu kadang katanya cuma bisa dipakai sebentar doang. Nah aku juga sebenarnya punya juga yang dia tuh ada itunya, tudung sajinya. Jadi kalau misalnya aku nanti taruh, misalnya aku ke ruang keluarga gitu ya, nanti bayinya ditaruh di ruang keluarga, kan takutnya banyak nyamuk ya. Nah itu bisa dipakai yang tudung sajinya gitu. Cuman sayangnya dia nggak terpisah gitu, jadi ya paling aku pakai untuk di luar aja. Tapi itu tadi tipsnya, kalau misalnya mau nanti pas semakin lama semakin besar, aku perhatiin teman-teman aku juga ya udah dia pakai yang alas ompol aja, yang kayak bedong gitu kan, bedongnya udah nggak dipakai lagi tuh, nah tinggal pakai itu aja, jadi tinggal pakai perlak bedong udah deh gitu. Nah karena ini cuma dapat itu aja, makanya aku beli guling merek Kintakun, Deluxe Kintakun. Jadi memang ini kayaknya khusus untuk baby. Dia ada sebenarnya ada satu paketnya juga kayak bantal dan sebagainya, cuman karena aku udah punya, jadi aku pikir ya udahlah nggak usah, jadi aku beli bantal aja. Cuman sayangnya memang nggak bisa milih, bukan nggak bisa milih, pilihannya tuh nggak banyak motifnya gitu, jadi ya mau ya agak nggak nyambung sih sama yang udah dipunya. Cuman nggak apa-apa lah, yang penting fungsionalnya aja kan. Nah, ini harganya juga tergolong murah, dan dia sarungnya itu bisa dicopot-copot, jadi aku nanti bisa cari sarung yang lain supaya bisa ganti-gantian. Nah udah, sebenarnya kalau untuk kebutuhan mandi dan juga tidur tuh udah cukup gitu, jadi itu kan memang kebutuhan yang paling penting gitu. Nah sekarang yang terakhir adalah kebutuhan untuk travel. Sebenarnya ada banyak, yang nggak banyak sih, tapi ada beberapa yang bisa kita beli atau kita siapkan. Cuman karena aku melihat bahwa ini adalah masa-masa pandemi, jadi kita tuh keluar kalau nggak penting-penting aja ya ngapain gitu ya. Aku bukan penganut yang, nggak tahu ya, sampai sejauh ini aku ngerasa kalau untuk pergi liburan atau jalan-jalan ke mall sambil bawa bayi tuh aku nggak kepikiran sampai situ gitu, kayaknya terlalu riskan ya, apalagi newborn gitu. Mungkin beda hal kalau mungkin dia udah agak besar, imunnya sudah agak lebih bagus dan sebagainya, mungkin boleh. Tapi kalau sekarang tuh aku nggak kepikiran sama sekali, makanya aku sebenarnya nggak beli apapun untuk kebutuhan travel. Jadi yang pertama tuh seperti stroller tuh memang aku bingung juga kalau mau beli tuh mau dibawa kemana. Kalau misalnya kayak buat jalan pagi, takut juga ya, namanya kan walaupun misalnya kita tinggal di komplek gitu kan, tapi kan mungkin ada orang yang jalan juga lalu lalang, mereka olahraga pagi dan sebagainya, aku agak takut. Kalau misalnya dibawa ke dokter juga gitu ya untuk vaksin dan check up gitu-gitu, aku juga agak takut karena ya itu apalagi tempat orang yang banyak sakit gitu kan, banyak virus dan sebagainya gitu. Jadi aku kepikiran untuk nggak beli. Tapi seandainya misalnya teman-teman mau tetap beli, aku saranin, aku kemarin sempat baca bisa cari yang stroller terus memang ada tutupannya gitu loh. Nah cuman aku agak khawatir juga kalau tutupannya yang nggak ada udara gitu ya, kasihan juga kan bayinya bisa pengap dan nggak ada nafas gitu. Jadi untuk stroller ini aku sampai saat ini belum rencana mau beli. Nggak tahu ya nanti gitu gimana gitu ya, kalau kondisi udah lebih baik mungkin akan beli, cuman sejauh ini enggak. Jadi sebenarnya pengganti stroller itu sebenarnya bisa ganti dengan si baby carrier atau gendongan bayi gitu ya. Karena aku udah lihat tuh, sebenarnya aku juga belum beli karena aku pikir nanti dulu aku mau lihat, karena gendongan bayi itu kan macam-macam bentuknya, ada yang buat newborn, terus ada juga yang buat sampai nanti dia gede gitu ya, sampai dia udah besar.
Aku kepengen beli sih, cuman melihat nanti dulu gitu, lihat kebutuhannya kira-kira mana yang aku sih pengennya beli yang bisa dipakai dari newborn sampai nanti gede gitu ya, sampai ya umur dia berapa tahun, setahun, 2 tahun gitu. Karena memang keuntungannya adalah kalau misalnya kita pakai itu kan anak tetap di depan kita gitu, tapi kita bisa sambil tangannya tuh bisa sambil mungkin mengerjakan yang lain, entah ngetik atau jangan masak ya. Aku agak takut sih sebenarnya kalau buat masak, jadi pokoknya mengerjakan yang lain lah gitu, mungkin beberes atau apa, tapi anaknya masih dipegang gitu. Jadi semua balik lagi ya ke kebutuhan kalian. Terus juga car seat, nah ini juga sama, kalau misalnya di luar negeri kan memang itu suatu keharusan, bahkan kalau misalnya mobilnya nggak dipakai car seat itu anaknya nggak boleh pulang dulu gitu. Cuman memang di Indonesia ini kan memang belum jadi satu hal yang wajib gitu, jadi memang banyak yang belum pakai. Aku sendiri juga masih belum tahu beli apa enggak, atau mungkin opsi terakhir adalah menyewa gitu, karena balik lagi paling kan keluar kemana gitu kan, aku nggak mungkin bawa si baby ke supermarket gitu atau ke mall, atau kita liburan tuh aku nggak ada rencana, belum ada rencana situ deh gitu selama pandemi ini ya, karena aku masih rada parno. Jadi ya paling perjalanan dia menggunakan mobil ya pada saat mau ke rumah sakit aja untuk vaksin dan juga check up. Ya baik lagi nanti aku akan lihat sendiri gimana, memang benar-benar butuhkah atau enggak. Tapi kalau memang misalnya teman-teman ada juga nih, aku perhatiin dulu tuh teman-teman aku yang memang dia tanpa ada bantuan dari orang lain gitu ya, jadi mau nggak mau dia sama babynya sendiri. Jadi kemana-mana dia harus mobile gitu ya, menyetir gitu. Mau nggak mau dia memang harus pakai car seat. Kalau cuma berdua doang kan nggak mungkin kita gendong ya sambil nyetir gitu kan. Nah itu juga bisa, jadi balik lagi itu dipertimbangkan sesuai kebutuhan masing-masing. Sama terakhir sih kebutuhannya ya paling kayak tas popoknya dia gitu kan, karena kalau pergi berarti udah harus bawa gembolan ya, gembolan isi kebutuhan dengan bayi. Nanti aku sekalian juga mau kasih lihat isi dari tas aku untuk hospital bag, tapi aku akan bikin di video selanjutnya. Nah tadi itu udah 3 dari soal mandi, terus juga tidur sampai travel. Selain itu sebenarnya masih ada beberapa hal lagi, seperti contohnya adalah termometer. Aku kebetulan memang belum beli termometer, sebenarnya di rumah tuh ada, tapi termometer yang suhu di badan gitu loh. Aku pengen beli yang digital. Terus juga kayak kain kasa katanya tuh juga perlu untuk si tali pusarnya bayi yang belum puput. Terus juga katanya juga perlu kapas yang bulat-bulat seperti itu. Nah itu juga aku belum beli. Plus beberapa hal yang aku rasa juga misalnya teman-teman harus beli juga, yaitu kayak keranjang buat baju kotor yang bayi. Jadi kan nanti kita akan cuci juga terpisah ya, jadi siapkan keranjangnya sendiri. Kalau misalnya di rumah udah punya ya nggak perlu beli yang khusus spesial. Terus juga karena aku pakai Cloudy, aku beli ember 1 ember yang ada tutupannya, jadi buat nanti dia kalau misalnya abis pup gitu aku jadi cuma bersihin sebentar, terus nanti aku tumpuk di situ, jadi aku hanya mencucinya 1 hari itu sekali doang gitu, jadi ditumpuk dulu baru aku cuci. Terus juga kalau misalnya mencuci mau otomatis perlu ember lagi. Aku sih sekarang kebutuhannya adalah 3 ember. Ya memang harus agak banyak ya, karena kan buat peralatan bayinya gitu, buat nyuci yang barang-barangnya dia. Terus juga aku beli mesin cuci. Nah ini sebenarnya tergantung sama kalian. Sebenarnya di rumah kan memang aku udah punya ada mesin cuci gitu ya, khusus untuk pakaian dewasa. Sebenarnya itu boleh bisa dipakai buat baby juga gitu, karena selama dibersihin dan kondisinya bersih lah gitu, bisa dipakai barengan. Cuman kalau dalam kasus aku kebetulan mesin cucinya tuh di atas, jadi aku agak bakalan capek gitu ya. Jadi bahkan sejak hamil pun aku udah nggak pernah ke atas, jarang banget ke atas karena udah capek banget. Jadi aku beli 1 mesin cuci kecil, itu mereknya Mito. Nah itu khusus buat pakaian bayi dan juga pospaknya dia nantilah, Cloudy-nya dia gitu. Jadi itu buat ngebersihin. Jadi aku lebih apa ya, aku ngerasa nggak perlu nunggu suamiku, karena sejak hamil tuh suamiku nyucinya seminggu sekali gitu, karena dia ngerjain. Tapi kalau misalnya udah ada yang kayak gitu tuh aku nanti bisa nyuci barang-barangnya bayi. Nah plus kalian juga kalau bisa beli jemuran, tempat jemuran. Jadi aku kemarin beli di Informa kalau nggak salah. Jadi itu dia jemurannya tuh kait-kaitannya tuh ada banyak gitu, jadi buat nanti ngejemur baju-baju bayi, popok kainnya dia, terus juga ya pokoknya segala macam gitu, nanti handuk apa ya, pokoknya yang dicuci tuh bisa
muat semua di situ, karena aku lihat itu memang cukup banyak ya perintilannya. Jadi kalau misalnya sekarang udah punya gitu, entah tali jemuran atau jemurannya sendiri gitu punya, tapi kalau misalnya dilihat kayaknya nih masih kurang banyak gitu ya, mau nggak mau harus beli lagi. Terus beli jepitannya juga, jepitan jemurannya. Ya kayak gitu sih sebenarnya yang dibutuhin sejauh ini. Nah udah kira-kira sih itu aja yang bisa aku share untuk perlengkapan bayi yang terakhir ini part 2. Semoga benar-benar jelas, membantu. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau baca gitu, ini mungkin aku kan ngomong cepat atau ada yang kelewat atau apa, bisa lihat di blog aku akan taruh linknya di bawah. Plus juga nanti kalau misalnya mau tahu aku link belanjanya di mana, memang sebagian besar itu aku belanja lewat e-commerce gitu ya, online. Jadi nanti akan aku taruh di bawah, jadi pastiin untuk lihat juga. Dan sejauh ini berarti untuk list perlengkapan udah lengkap ya. Nanti nextnya aku akan bikin apa aja sih yang aku bawa atau persiapan aku saat nanti persalinan. Jadi aku akan kasih lihat isi hospital bagku tuh apa aja. Jadi nanti jangan sampai terlewat, karena di video selanjutnya aku akan jelasin itu juga. Dan aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku akan ada video-video yang baru. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye!